Tokoh Islam Indonesia berikutnya yang berjuang membangun kebangkitan nasional adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim tidak lain adalah tokoh besar yang berkait erat dengan Hos Cokro Aminoto. Jika Cokro Aminoto mendapat julukan sebagai Raja Jawatan Pamahkota, maka Haji Agus Salim dikenal sebagai The Grand Old Man of Republic atas kepiawaiannya dalam berdiplomasi. Haji Agus Salim lahir dengan nama Musyidul Haq yang bermakna pembela kebenaran di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884. Ia mulai menimba ilmu di sekolah dasar paling bergengsi di era kolonial, yakni Europäische Lagere School atau ELS, yang jadi sekolah khusus untuk anak-anak keturunan Eropa. Diperbolehkannya Agus Salim bersekolah di ELS tidak lain karena ayah Agus Salim adalah seorang jaksa jabatan kelas atas bagi pribumi pada era itu. Bakat istimewa Agus Salim sejak kecil adalah kemampuannya pada penguasaan bahasa-bahasa asing. Pada tahun 1903, Agus Salim menamatkan pendidikan di Hoger Burger School atau HBS di Jakarta dengan predikat lulusan terbaik. Ya, karena dia yang terbaik ya, yang terbaik tak tamat, sehingga ada yang mengusulkan supaya dia sebaiknya dapat beasiswa. Tapi kelemahannya dikatakan ucapan Belanda tidak begitu bagus, sehingga biasa saja itu alasan dia tidak diberi. Barangkali Belanda juga curiga dengan dia. Padahal sebenarnya ayahnya adalah Hofjaksa. Salim itu Hofjaksa. Sebenarnya dia berhak juga, tapi tidak dikasih oleh Belanda dan dia tidak mau minta-minta. Ketika Kartini mengatakan berikanlah beasiswa untuk saya, itu untuk Salim, Salim menolak. Kalau pemerintah akan beri pada saya, beri saya. Masa saya harus menggantikan orang lain? Dia agak sombong juga dia. Agus Salim berteguh menolak beasiswa sekolah kedokteran di Belanda yang dialihkan dari beasiswa R.A. Kartini. Ia kemudian bekerja sebagai penerjemah dan asisten notaris di sebuah pertambangan di Indragiri. Karir Agus Salim berlanjut menjadi penerjemah dan petugas urusan haji di konsulat Belanda di kota Jeddah, Arab Saudi pada tahun 1906. Dipekerjakan oleh pemerintah Belanda langsung, bukan pemerintah Hindia Belanda untuk di Jeddah itu. Dan karena minatnya sama agama juga tinggi, jadi beliau melihat itu adalah kesempatan untuk belajar agama, sehingga beliau itu mempelajari Islam itu dari sumbernya yang hulu. Beliau menguasai bahasa Arabnya, gitu ya. Kemudian juga melihat peribadatan di sana, ya. Kemudian juga beliau itu banyak menggali dari Al-Quran. Selama bermukim di Jeddah, selain memperdalam ilmu agama Islam, Agus Salim juga meningkatkan pengetahuan global, terutama kemampuan dalam rupa-rupa bahasa asing. Di samping bahasa Belanda dan Inggris yang sudah dimilikinya, Agus Salim kemudian menguasai bahasa Jerman, Perancis, Turki, Jepang, dan Arab. Pemerintah kolonial Belanda kemudian memulangkan Agus Salim untuk tugas-tugas penelitian dan telaah atas organisasi-organisasi pribumi di Hindia Belanda yang menunjukkan gelagat menentang pemerintah. Tugas baru di bidang politik ini ternyata mengubah jalan hidup Agus Salim. Dari semula pegawai pemerintah, kemudian berbalik melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Agus Salim yang terpikat dengan prinsip-prinsip politik Cokro Aminoto kemudian memutuskan berhenti bekerja sebagai pegawai Belanda. Agus Salim melihat sosok Cokro Aminoto sebagai pemimpin sejati yang membuatnya bertekad bulat masuk sebagai aktivis Serikat Islam.
FI menjadi organisasi nasionalis tempat Agus Salim menempa diri sebagai pejuang bangsa. Biasa dianggap sebagai dui tunggal dengan Cokro Aminoto. Ya. Cokro Aminoto itu adalah orator ya, yang hebat, sedangkan Haji Agus Salim sering dianggap sebagai pemikir. Agus Salim sebagai pelanjut Cokro Aminoto di Serikat Islam adalah sosok yang dikenal anti komunis. Ia menjadi pengawal utama Serikat Islam dalam membendung pengaruh paham komunis. Sampai kemudian orang-orang merah atau komunis keluar dari SI dan kemudian mendirikan gerakan baru yang kemudian menjelma menjadi PKI. Selain itu, menjadi pengurus SI yang tidak memberi gaji mengubah pola hidup Agus Salim. Semula ia bisa bermewah-mewah dengan gaji pegawai pemerintah. Setelah menjadi aktivis politik, hidupnya berubah sedemikian sederhana dari kerja jurnalistiknya. Keteguhan dan prinsip hidup inilah yang kemudian membentuk pribadi Agus Salim sebagai diplomat dan pejabat yang tak bisa dibeli dengan materi. Tahun 1921, Agus Salim mewakili Sarekat Islam menjadi anggota Volksraad atau Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda yang dibentuk karena kuatnya tuntutan berbagai organisasi politik masa itu. Agus Salim menjadi orang pertama yang menggunakan bahasa Indonesia atau ketika itu bernama bahasa Melayu dalam sidang Volksraad. Disinilah Agus Salim semakin dikenal dengan reputasi sebagai jago debat yang kritis. Haji Agus Salim itu adalah anggota Volksraad yang pertama, mewakili Sarekat Islam selama masa jabatan pertama. Dia 18 dan dia ikut masa pertama. Tapi kemudian setelah masa sidang pertama itu Sarekat Islam kecewa karena ternyata ya pertama jumlah anak negeri yang menjadi anggotanya kan sedikit, itu pun ditunjuk dia. Yang kedua, segala macam unsur toh tidak jalan karena yang penting adalah politik Belanda juga.